Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai puasa. Pasti kalian tidak asing yang namanya dengan puasa. Setiap tahun kita menjalankannya. Setelah ini kita akan membahas mengenai pembelajaran puasa. Disimak ya. Apa itu puasa? Puasa atau saum adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Apakah di sini sudah paham anak-anak? Oke, kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Ini salah satu dalil puasa. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Jadi anak-anak, di sini dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita, orang-orang muslim, untuk melaksanakan puasa. Apakah sudah paham semuanya? Oke, kita akan membahas bagian selanjutnya. Apa saja hukum puasa? Oke anak-anak, di sini ada beberapa hukum berpuasa. Yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib, puasa yang biasanya wajib dilakukan. Yang pertama ada puasa Ramadan. Yang kedua ada puasa nazar. Yang ketiga ada puasa kafarat. Nah, puasa Ramadan yang biasanya kita laksanakan pada waktu bulan Ramadan. Kalau puasa nazar apa sih? Nah, puasa nazar itu merupakan puasa yang dilakukan oleh janji. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika saya juara kelas, maka saya ingin berpuasa 3 hari. Nah, itu yang disebut dengan puasa nazar. Oke, selanjutnya puasa kafarat. Puasa kafarat atau puasa denda. Jadi, puasa yang dilakukan karena melanggar aturan. Contohnya, ketika seorang suami istri itu melakukan hubungan pada siang hari pada bulan Ramadan, maka dianjurkan untuk melakukan puasa kafarat atau membayar denda. Selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa yang dianjurkan. Pertama, yang sering kita jumpai yakni puasa Senin Kamis, yakni puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Yang kedua, puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, ada puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dan yang terakhir ada puasa Syawal, yakni 6 hari dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya ada puasa makruh, yakni puasa yang lebih baik ditinggalkan. Misalnya apa? Puasa hanya pada hari Jumat tanpa didahului atau diikuti puasa lain. Selanjutnya, puasa haram atau puasa yang lebih baik ditinggalkan, yakni puasa pada hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, puasa pada hari raya Idul Adha, dan yang terakhir, puasa pada hari raya Tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke anak-anak, kita akan membahas ke bab selanjutnya. Selanjutnya, syarat wajib berpuasa. Yang pertama, seorang wajib berpuasa apabila beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Selanjutnya anak-anak,
kita akan membahas mengenai syarat sah dari puasa. Yang pertama, Islam. Dan yang kedua, mumayyiz, atau seseorang yang dapat membedakan antara baik dengan yang buruk. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Dan yang terakhir, dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan. Selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama ada niat. Niat dilakukan pada malam hari sebelum puasa wajib. Dan yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lanjut, hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa di sini yang pernah membatalkan puasa? Hayo, tidak boleh ya. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja sih? Yang pertama, ada makan dan minum dengan disengaja. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga, haid dan nifas atau keluarnya darah dari perempuan. Selanjutnya, berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Selanjutnya, keluar mani dengan disengaja. Yang terakhir, itu murtad atau keluar dari Islam. Nah, itu tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Selain hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, siapa saja? Yang pertama, ada orang sakit. Orang sakit itu tidak diperbolehkan berpuasa. Yang kedua, itu ada musyafir atau orang yang dalam bepergian jauh. Ada juga ibu hamil, ibu menyusui, dan yang terakhir itu ada orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu membayar puasa. Namun, mereka wajib mengganti puasa atau mengqadha atau membayar fidyah sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang terakhir itu ada hikmah berpuasa. Apa saja sih hikmahnya? Yang pertama, ada meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan melatih kesabaran dan disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian terhadap orang yang miskin. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh. Dengan melakukan puasa, mendapat banyak hikmah sekali. Gimana nih anak-anak? Apakah sudah paham dengan penjelasan tadi? Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung dari pembelajaran ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.